Sebuah warung kopi yang berada di Kemang Timur, Jakarta Selatan menjadi sasaran perampok bersenjata tajam. Ya Allah. Keributan antar pedagang dan pembeli menyebabkan 51 kios hangus dibakar. Tabrakan antar mobil di Jalan Lintas Sumatera membuat kedua kendaraan terbakar dan 8 penumpang luka-luka. Satreskrim Polres Lebak, Banten meringkus 4 orang siswa pelaku tawuran menggunakan senjata tajam. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda di Fokus Pagi hari ini edisi Selasa 13 Desember 2022. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di pagi hari ini pemirsa, di mana sebuah warung kopi yang berada di Kemang Timur, Jakarta Selatan menjadi sasaran perampok bersenjata tajam. Perampok mengancam pengunjung dengan senjata tajam dan membawa barang berharga milik korban. Perampokan terjadi di sebuah warung kopi di Jalan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Senin kemarin. Pelaku bersenjata tajam jenis parang mengancam pengunjung warung untuk menyerahkan barang berharga. Korban yang panik melihat pelaku langsung melarikan diri. Akibat peristiwa tersebut, 1 ponsel dan tas milik korban dibawa oleh pelaku. Kronologinya ada yang beli itu di situ, terus yang di depan lagi pada game, terus pas yang beli keluar turun 3 orang di sini. Di depan warung? Di samping warung ini. 3 orang? Ya 3 orang, yang 2 nunggu di sini, yang 1 di situ bawa golok. Kejadian ini sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Hingga kini para pelaku masih dalam pengejaran kepolisian sektor Mampang Perapatan. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Komplotan maling motor yang menggunakan modus klaim kendaraan sepihak mengancam warga Bekasi Timur, Jawa Barat dengan senjata tajam. Pelaku marah karena tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan motor. Video amatir ini memperlihatkan 2 dari 4 terduga pelaku pencuri sepeda motor mengamuk dan mengancam warga Gang Asem Bulak Perwira, Bekasi Utara, Jawa Barat. Insiden yang terjadi pada Minggu sore itu sempat membuat keributan. Kedua pelaku pun berhasil melarikan diri. Polisi yang mendapat laporan warga langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Kedua pelaku diamankan di rumah kontrakannya di Bekasi. Modus komplotan pencuri ini dengan berpura-pura mengaku motor milik warga adalah miliknya yang hilang beberapa hari lalu. Dia datang ngajak teman lagi. Nah, dia ngakurin suratnya tuh, nomor mesinnya. Iya. Nah, nomor mesinnya itu dia salah. Masih tetap ngotot tuh motor dia. Udah jelas itu motornya salah angka. Itu masih ngotot aja dia. Nah, sampai ribut itu. Iya, udah dibilangin salah-salah dia masih tetap ngotot. Atas perbuatannya, komplotan maling ini dijerat Undang-Undang Darurat karena membawa senjata tajam yang hukuman maksimalnya penjara 10 tahun. Sementara 2 rekannya masih dalam pengejaran polisi. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, Polda Jawa Timur kerahkan tim Jatandras untuk ungkap aksi pencurian disertai penyekapan terhadap Wali Kota Blitar beserta istrinya di rumah dinas pada Senin dini hari. Polda Jawa Timur juga menyerahkan tim Lab 4 untuk membantu penyelidikan. Aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar Senin dini hari ditangani Polda Jawa Timur. Tim Jatandras yang dipimpin langsung di Reskrimum Polda Jatim dikerahkan ke lokasi untuk membantu pengungkapan kasus perampokan tersebut. Selain mengerahkan tim Jatandras, Polda Jawa Timur juga menerjunkan tim laboratorium forensik untuk membantu penyelidikan di lokasi kejadian.
Dari hasil rekaman CCTV diketahui perampok memasuki komplek rumah dinas Wali Kota Blitar sekira pukul 3 dini hari menggunakan mobil dengan plat nomor polisi warna merah yang diduga palsu. Informasi yang kami terima dari Polres Blitar bahwa para tersangka ini beberapa orang ya, masih belum tahu berapa orangnya ini, tapi yang jelas lebih dari satu. Ini menggunakan Innova warna hitam, informasi dari teman kita di lapangan, dengan menggunakan plat merah, tapi kemungkinan besar juga platnya ini palsu. Polisi telah mengumpulkan sejumlah bukti di TKP dan memeriksa 3 anggota Satpol PP yang berjaga pada saat kejadian, juga meminta keterangan Wali Kota Blitar Santoso yang menjadi korban penyekapan. Saat ini kita bekerja sama dengan tim Polda, di mana langsung dipimpin oleh Bapak Dirkrim dan Bapak Kabid Lapor. Jadi artinya kepolisian akan menindaklanjuti dengan serius untuk kegiatan atau terjadinya kasus curas di rumah dinas Bapak Wali Kota. Diketahui dalam aksinya, para pelaku perampokan menyekap Wali Kota Blitar beserta istri dan para petugas jaga rumah dinas. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai 400 juta rupiah, perhiasan dan telepon seluler. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, diguyur hujan lebih dari 1 jam sejumlah titik ruas jalan di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir. Kondisi serupa juga terpantau di Jakarta. Hujan deras yang mengguyur memicu genangan air di sejumlah ruas jalan. Di ruas Jalan Mangga, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, Senin malam terendam air banjir. Genangan yang merendam sebagian ruas jalan ini sudah terjadi sejak turunnya hujan deras pada Senin petang. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 20 hingga 30 cm. Alhasil, banyak pengendara, khususnya roda 2, harus berhati-hati saat melintas. Pokoknya kalau hujan 1 jam aja itu langsung banjir. Ya karena banjir itu gak genangan air, mau keluar juga aktivitas malam gak bisa. Angkot juga gak ada yang lewat. Diguyur hujan lebih dari 1 jam, sejumlah titik ruas jalan di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti di ruas jalan Siliwangi, juga tergenang. Sedikit kendaraan, terutama sepeda motor, mogok saat nekat menerobos genangan banjir. Tak hanya itu, sejumlah perkantoran juga ikut tergenang. Banjir diduga akibat buruknya sistem drainase di lokasi kejadian. Air yang meluap menutupi sepanjang 300 meter ruas jalan provinsi ini. Karena nggak ketampung aja dari selokan ya, kotor kayak gitu. Iya. Kalau pemerintah sendiri, kayaknya susah sih, soalnya nih kan bilangnya lewat kantor, perkantoran. Jadi pengerukan itu ya semakin ini. Ini baru udah pernah dikeruk, tapi tetap nggak kerasa berarti ya dampak. Ini memang ada banjir walaupun gimana caranya begitu ya. Banjir yang merendam ruas jalan berlangsung selama kurang lebih 3 jam dan kondisinya telah berangsur surut. Selain ruas jalan Siliwangi, beberapa titik banjir berada di Jalan Sayati, Jalan Rencong, hingga Jalan Adipati Agung. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, curah hujan yang tinggi juga membuat talut sepanjang 15 meter di jalan alternatif antar kabupaten di Klaten, Jawa Tengah ambrol. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara dalam sepekan terakhir juga membuat jalan lintas antar kabupaten amblas. Habis jalan. Kepanikan warga terjadi saat jalan yang menghubungkan kota Padang Sidempuan dan Kabupaten Mandailing Natal yang berada di Desa Siwar Pinggan, Sumatera Utara, amblas. Amblasnya jalan sepanjang 50 meter ini terjadi setelah Kabupaten Tapanuli Selatan diguyur hujan dan intensitas tinggi dalam sepekan terakhir. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berupaya melakukan pengerukan jalan di sekitar lokasi agar jalan tetap dapat dilalui warga. Akibat insiden ini, polisi menerapkan sistem buka tutup jalan di lokasi kejadian guna menghindari adanya longsor susulan. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, talut sepanjang 15 meter dan tinggi sekitar 3 meter di jalan alternatif antar kabupaten longsor. Ambrolnya talut disebabkan oleh tingginya intensitas hujan dan kebocoran pipa air di lokasi, sehingga menggerus struktur talut. Akibatnya, jalan harus ditutup sebagian guna mengantisipasi longsor susulan. Kendaraan juga harus melintas secara bergantian. Hari ini nanti mudah-mudahan sudah ada gambaran pengerjaan yang akan dilakukan oleh PDAM. Tingginya intensitas hujan juga mempengaruhi untuk talut yang longsor. Termasuk ya otomatis karena cuaca ekstrim, hujan deras ini sedikit banyak juga pengaruh itu.
pemerintah sedang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menangani talud jalan yang longsor. Tim Liputan melaporkan. Sebuah kios pakaian yang berada di Papua Tengah dibakar akibat salah paham antar pedagang dan pembeli. Akibatnya api melahap puluhan kios lainnya yang terbuat dari bahan semi permanen. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 51 kios dan 9 unit motor yang berada di Pasar Wagete, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Insiden kebakaran yang terjadi pada Senin siang itu diduga dipicu salah paham antar pedagang dan pembeli. Pelaku marah lantaran baju yang dibeli dari kios korban menyebabkan ia gatal-gatal. Tak terima dituduh, keduanya pun berdebat. Usai keributan, sekelompok warga melakukan pembakaran kios baju. Dengan cepat, kios yang terbuat dari bahan semi permanen itu merembet ke kios lainnya. Peristiwa kebakaran itu menyebabkan 4 korban luka, 1 diantaranya merupakan anggota TNI. Polisi mengimbau agar warga tidak melakukan tindakan anarkistis. Ya, sementara itu kobaran api dengan cepat melahap satu rumah warga yang berada di Kelurahan Tinur 2 Tomohon, Sulawesi Utara pada Senin siang. Sepeda motor yang terparkir di dalam rumah juga ludes dilahap si jago merah. Peristiwa kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan. Api semakin membesar lantaran sebagian rumah terbuat dari bahan semi permanen. Tidak ada korban luka dan korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di informasi lainnya, pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Namun sidang ditunda karena saksi pelapor tidak hadir dengan alasan sakit. Artis Nikita Mirzani tampak sumringah begitu sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang menempatkannya sebagai terdakwa Senin pagi ditunda sebab saksi pelapor Dito Mahendra tidak hadir. Nikita mengaku kecewa tidak bisa bertatapan langsung dengan Dito yang melaporkannya ke polisi. Aku kan dipenjarakan karena kasus undang-undang ITE dan katanya ada pasal kerugian. Yang melaporkan aku kenapa tidak hadir hari ini. Padahal aku udah dizolimi, aku udah dipenjarakan. Padahal ini harinya di mana aku bisa bertemu sama saudara Dito, tapi ternyata dia kena DBD. Padahal ini lagi nggak musim DBD saya. Sebelumnya di ruang sidang, jaksa penuntut umum menyebut Dito Mahendra tak bisa hadir sebagai saksi karena sakit demam berdarah dan dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Majelis hakim lalu memberi kesempatan jaksa untuk menghadirkan saksi di sidang selanjutnya. Ya, tanggal 15 itu apakah Dito Mahendra bisa hadir atau tidak. Tapi yang pasti, karena majelis hakim sudah menetapkan di hari Kamis tanggal 15 Desember, artinya penuntut umum wajib menghadirkan. Nah, kita lihat alasannya apakah masih tetap sakit atau memang ada alasan lain. Kalau tidak hadir, ya. Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan kesaksian saksi pelapor akan digelar pada 15 Desember mendatang. Ariel Maranos melaporkan dari Serang, Banten. Sementara dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati mengklaim tidak memiliki hubungan romantis antara dirinya dengan mendiang Yosua. Putri justru mengklaim mendapatkan kekerasan seksual. Persidangan pembunuhan Yosua menghadirkan terdakwa Putri Chandrawati sebagai saksi untuk terdakwa Eliezer, Kuatmaruf, dan Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat sidang berjalan, jaksa sempat menanyakan hubungan asmara antara Putri dan mendiang Yosua. Namun Putri langsung membantahnya. Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya. Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? Tidak ada. Tidak ada. Mendapat jawaban itu, jaksa akhirnya menanyakan hasil tes uji kebohongan Putri saat diperiksa soal perselingkuhan. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara? Tidak.
Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Saat majelis hakim menggali motif keterlibatan Putri dalam pembunuhan Yosua, Putri Chandrawati tetap meyakini mendapatkan kekerasan seksual dari Yosua. Apa yang saudara sampaikan pada saat pelecehan mengenai dalih pelecehan tadi, sampai hari ini pada akhirnya Mabes Polri membatalkan SPDP mengenai hal itu. Mohon maaf Yang Mulia, mohon izin. Yang terjadi adalah memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Sementara itu, terdakwa Richard Eliezer menyebut keterangan Putri Chandrawati tidak sesuai dengan yang terjadi. Ibu PC tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak Efes di lantai 3. Padahal kenyataannya Bapak Efes dan saya ngobrol, dan pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Joshua dan membunuh Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi, Ibu PC juga ada di situ, Yang Mulia. Sebelumnya, sidang sempat berlangsung tertutup ketika Putri akan memberikan keterangan detil terkait tindak asusila di Magelang. Sidang kembali terbuka saat polisi memberikan keterangan terkait kematian Yosua. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, sebuah video yang menayangkan belasan pekerja migran Indonesia atau PMI terlantar dan diduga disekap di salah satu penampungan di Riyadh, Arab Saudi, viral di media sosial. Diduga salah satu PMI tersebut berasal dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pak Presiden Jokowi, Kang Ridwan Kamil, Bupati Doni, tolong kami. Dalam rekaman video amatir yang memperlihatkan belasan pekerja imigran Indonesia, PMI, tengah berada di salah satu ruangan penampungan. Diduga, belasan PMI ini terlantar, bahkan disekap oleh majikannya di Riyadh, Arab Saudi. Dari informasi yang diperoleh, total lebih dari 15 orang PMI yang terlantar dan berada di ruangan tersebut. Dalam waktu singkat, video ini pun viral di sejumlah media sosial. Pasalnya, dari salah seorang korban menyampaikan permintaan agar ditolong agar bisa kembali ke tanah air. Dari belasan PMI tersebut, diduga salah seorang di antaranya berasal dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Video yang beredar tentunya membuat khawatir keluarga, terutama suami Halimah. Apalagi, awalnya Halimah hanya meminta izin akan bekerja di kota Bandung pada awal November 2022 lalu. Awalnya mau kerja di Cicahem, ya udah gitu aja sih awalnya. Artinya nggak bilang pergi ke luar negeri sebagai TKW Indonesia? Nggak ada. Kalau istri mah sekedar tahu sih, cuman nggak tahu kebenarannya gimana gitu kalau di sana. Artinya informasi ada penyekapan itu tahu ya sebetulnya ya? Iya tahu. Hingga kini, pihak keluarga kesulitan untuk berkomunikasi dengan Halimah. Namun, kabar terakhir Halimah dalam proses izin administrasi untuk kembali ke Indonesia, meski belum bisa dipastikan waktunya. Sementara, pemerintah desa masih menelusuri informasi kebenaran mengenai warganya yang menjadi PMI ilegal dan terlantar di Arab Saudi melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tabrakan antara dua mobil di Jalan Lintas Sumatera Ledong, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara membuat kedua mobil terbakar hebat. Akibatnya 8 penumpang luka-luka. Jalan langsung ya Bang, siap. Api berkobar hebat dari dua mobil yang terbakar di Jalan Lintas Sumatera Ledong, Kabupaten Asahan, Senin siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku mencoba memadamkan api. Beruntung seluruh penumpang berhasil keluar sebelum mobil terbakar hebat. Menurut saksi mata, peristiwa berawal saat mobil sedan yang melaju dari arah Medan menuju Rantau Prapat bertabrakan dengan mobil minibus dari arah berlawanan. Pada saat di TKP, datang dari arah berlawanan Daihatsu Terios, yaitu dari arah Rantau Prapat menuju Medan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, diduga ada korsleting listrik sehingga menimbulkan percikan api yang menyebabkan kedua kendaraan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 8 penumpang mengalami luka. Kecelakaan ini juga mengakibatkan arus lalu lintas di kedua arah macet parah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan, Sumatera Utara.
Sebuah bus antar kota di Padang Pariaman, Sumatera Barat menabrak bengkel dan toko ponsel. 9 penumpang dilarikan ke rumah sakit karena terluka. Sebuah bengkel dan toko ponsel di daerah Parit, Malintang, Padang Pariaman rusak berat setelah ditabrak bus yang melaju dari arah Bukit Tinggi ke Padang Pariaman. Polisi mengevakuasi bus dari dalam bengkel menggunakan mobil derek. Akibat kejadian tersebut, 9 penumpang serta sopir bus dilarikan ke RSUD Padang Pariaman. Petugas masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dan satu rumah untuk tambal ban juga semi permanen juga. Informasinya ini mengganggu atau pejabat? Kalau dari keterangan saksi yang ada di TKP menyatakan mobil pecah ban. Pemirsa, puluhan wartawan di Banyuwangi, Jawa Timur yang sedang mengikuti acara pertemuan diduga keracunan makanan. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengambil sampel makanan untuk uji laboratorium. Beginilah kondisi puluhan wartawan saat akan dibawa ke rumah sakit dengan mobil ambulans Senin dini hari. Mereka diduga mengalami keracunan makanan usai menyantap makan malam dalam acara pertemuan di sebuah hotel di Kalipuro, Banyuwangi. Dari 33 korban yang keracunan, 16 orang dilarikan ke RSUD Belambangan, sementara 17 orang lainnya dibawa ke Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Hampir semuanya mengalami diare dan muntah-muntah. 2 orang mual aja, nggak sampai muntah. Kondisinya keracunan ringan sepertinya, dan mereka semuanya bisa pulang dengan obat jalan. Sementara itu, guna memastikan penyebab keracunan massal tersebut, tim Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Sampel muntahan makanan juga diambil tim Inavis untuk uji laboratorium. Kita sudah mengamankan sampel muntahan dari salah satu korban, yang itu akan kita jadikan sebagai barang bukti untuk diuji lab terkait apa penyebab nanti yang menjadikan para undangan yang hadir di tempat itu menderita keracunan. Hingga Senin sore, seluruh korban yang sempat dirawat sudah diperbolehkan pulang. Polisi juga akan memanggil sejumlah perwakilan hotel dan penyelenggara acara untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Mojokerto, Jawa Timur berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu. Barang haram seberat 100 gram tersebut diselundupkan dalam kemasan popok bayi. Penyelundupan sabu-sabu seberat 100 gram yang terbungkus dalam kemasan popok bayi berhasil digagalkan oleh petugas lapas kelas 2B Mojokerto, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV diketahui jika barang haram tersebut sengaja dilempar oleh seseorang dari luar tembok sisi selatan lapas melewati kawat pagar berduri. Keberadaan sabu-sabu yang dikemas dalam popok bayi itu sebenarnya telah diketahui oleh petugas sejak Jumat pekan lalu. Namun pihak lapas sengaja membiarkannya di atas genting untuk memancing pemiliknya. Beberapa hari kemudian datang 2 warga binaan meminta izin untuk membersihkan tandon air. Kedua napi yang diduga sebagai pemiliknya lalu mengambil popok bayi berisi sabu tersebut. Anak kita, keluarga binaan kita yang biasa bersih-bersih, izin melakukan pembersihan, dan itu kita tunggu, memang kita awasi, kita pantau. Karena bisa saja kami ambil, tapi kami ingin tahu kan, kami ingin mengurai, kami ingin kembangkan di dalam ini siapa yang kira-kira yang memiliki barang dilarang. Selain memeriksa secara internal 2 warga binaan itu, petugas lapas Mojokerto juga telah menyerahkan barang bukti 100 gram sabu-sabu ke Satres Narkoba Polres Kota Mojokerto untuk ditindaklanjuti. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi dengan membobol rumah warga di Kota Palembang diringkus polisi saat sedang tertidur. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. 1 dari 2 pelaku pencurian motor ditangkap warga saat berusaha kabur ke area persawahan di Pantura, Subang, Jawa Barat. Pencuri motor sempat dihajar warga sebelum diserahkan kepada petugas. Udah kali itu, ke sawah. Mana?
Pemuda berusia 19 tahun ini ditangkap warga saat berusaha kabur di area persawahan di Desa Ranca Mulia, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Senin sore. Sebelumnya, ia menjadi bulan-bulanan warga setelah terpergok mencuri motor warga bersama rekannya. Namun temannya berhasil kabur ke jalan raya. Tadi ada kejadian diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor roda 2, kemudian tersangka yang satunya melarikan diri. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku kini diamankan di Mapolsek Patok Besi, Subang. Sedangkan satu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran polisi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Petugas meringkus komplotan pencuri motor yang kerap beraksi dengan membobol rumah warga di Kota Palembang. Salah seorang tersangka diringkus di rumahnya saat sedang terlelap tidur. Jangan ini ya. Duduk. Pria yang sedang tidur siang ini kaget saat diringkus tim Reskrim Polsek Pelaju di rumahnya di kawasan Talang Putri, Palembang. Sudah dibokol itu? Pencuri ini pun pasrah saat digeledah. Motor merah itu jadi bibi? Iya. Polisi pun menyita barang bukti sepeda motor yang dipakai untuk mencuri, senjata tajam, dan kunci letter T. Pemuda berusia 23 tahun itu dibekuk usai kepolisian mendapat informasi dari rekannya yang sudah ditangkap. Keduanya adalah komplotan pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Kota Palembang. Bahkan dalam sekali beraksi, komplotan ini bisa menggasak 2 unit sepeda motor. Jadi hasil dari kami dari tersangka sudah 5 TKP yang ada di wilayah Palembang ini. Jadi untuk hasilnya dijual kemana nih, Bunan? Untuk hasil menurut pengakuan tersangka dijual ke daerah Dusun Pampangan. Kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Sukabumi terluka usai dipukuli oleh pencuri yang terpergok hendak menyatroni sebuah rumah. Akibat serangan, korban sempat pingsan dan terluka di bagian kepala dan tangan. Di UGD Rumah Sakit Sekarwangi ini, korban terkapar lemah usai dipukul oleh seseorang yang hendak mencuri di rumah kawasan Pemuruyuan, Cibadak, Sukabumi. Sementara kepolisian yang mendapati laporan ini menggelar olah TKP. Saat itu didapati satu linggis dan martil yang tergeletak tak jauh dari pintu masuk rumah. Polisi pun memeriksa pintu belakang yang saat kejadian belum terkunci. Awal kejadiannya sekitar jam setengah 12 jam 11-an. Jadi awal kejadian kan memang sering jaga bengkel di sini. Nah kebetulan pintu yang belakang ini tuh belum dikunci sama dia. Jadi dia tuh sekitar jam segitu sini mengunci pintu. Niatnya mau mengunci pintu, tapi pas begitu dibuka pintunya ternyata udah ada orang di dalamnya. Orang itu langsung mukul. Kasus ini sudah ditangani unit Reskrim Polsek Cibadak dan Polres Sukabumi. Hingga kini, polisi masih mengejar pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, warga Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan penemuan sebuah benda yang diduga potongan jari manusia dalam menu sayur yang dibeli dari sebuah rumah makan. Pihak Polres Belu yang telah melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi membenarkan temuan itu. Sebuah benda yang diduga jari manusia ditemukan seorang warga ketika membeli makanan di salah satu rumah makan di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa yang tersebar luas di media sosial itu langsung ditindaklanjuti pihak kepolisian Polres Belu dengan mendatangi rumah makan yang dimaksud serta memeriksa 5 orang saksi. Polisi juga telah berkoordinasi dengan pihak puskesmas setempat terkait potongan daging diduga organ tubuh manusia itu dan memastikan kebenaran temuan tersebut. Kini kasus temuan potongan jari manusia di dalam makanan matang itu tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian Belu. Koordinasi dengan pihak medis tersebut diketahui bahwa potongan yang diduga bagian tubuh itu adalah betul
bagian sepotong kuku jari milik manusia, akan tetapi untuk kepastian pemilik dari sepotong jari itu perlu dilakukan tes lebih lanjut. Di informasi selanjutnya, pemirsa, sesosok mayat laki-laki penuh darah ditemukan warga Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Diduga pemuda tersebut jadi korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka tusuk. Warga Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu pada Senin pagi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pemuda yang tergeletak di pinggir jalan. Mayat tersebut diduga korban pembunuhan lantaran terdapat sejumlah luka tusuk senjata tajam. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak pergi ke masjid. Awalnya korban dikira mabuk dan tertidur. Dari hasil visum rumah sakit, korban menderita 10 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Dugaan sementara remaja tersebut merupakan korban perkelahian. Memang ditemukan beberapa luka tusuk pada bagian tubuh, di bagian dada dan punggung. Ya, untuk sementara kita duga mungkin ada perkelahian dengan seseorang, ini yang masih kita dalami. Terhadap saksi-saksi termasuk keluarga, kawan-kawannya juga tempat dia bekerja. Polisi kini telah menggelar olah TKP dan memintai keterangan para saksi untuk mencari tahu penyebab kejadian. Ferry Susanto melaporkan dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Ingin menguasai harta warisan menjadi motif dibalik pembunuhan seorang ayah oleh anak kandungnya di Indramayu, Jawa Barat. Kasus terungkap belakangan ketika pelaku diperiksa polisi lantaran menganiaya kakaknya. Sebuah rumah di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ramai dengan kehadiran aparat unit Inafis Satreskrim Polres Indramayu. Polisi menyisir pekarangan rumah warga bernama Murtado guna mencari jasad pria bernama Casim yang telah dikuburnya secara diam-diam. Ironisnya, Casim tak lain adalah ayah kandung Murtado. Jasad Kasim yang tinggal tulang itu akhirnya ditemukan saat petugas menggali gundukan tanah sedalam 2 meter. Kejadian sudah sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi kami menemukan sebuah gundukan tanah yang diduga tempat saudara MT menguburkan saudara CS. Dan sekarang untuk mayat sendiri sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilaksanakan otopsi. Tanpa sengaja, kasus ini terungkap saat Murtado ditangkap dan diperiksa Polres Indramayu usai dilaporkan telah menganiaya kakak kandungnya hingga kritis. Pria yang telah ditetapkan menjadi tersangka itu kemudian mengaku telah membunuh ayah kandungnya sekira 2 bulan lalu dan mengubur jasadnya diam-diam di pekarangan rumah. Dalam olah TKP lanjutan di kediamannya, tersangka menunjukkan lokasi saat menghabisi nyawa orang tua kandungnya itu. Rupanya, harta memang kerap membuat manusia gelap mata. Ya, penyidikan polisi menguak. Hanya demi warisan, lelaki berusia 27 tahun itu tega menghabisi nyawa ayahnya dengan keji. Untuk melancarkan pembunuhan yang telah direncanakannya, tersangka meminta sang ayah datang ke rumahnya dengan alasan meminta bantuan untuk menangkap ular. Tanpa curiga, korban pun datang. Tak dinyana, tersangka langsung menganiaya ayahnya dengan balok hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian dilukai di bagian leher hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, jenazah dikubur diam-diam di pekarangan rumah. Sejak saat itu, keberadaan Casim pun menjadi misteri. Aksi sadis Murtado ternyata tak sampai di situ. Beberapa waktu kemudian, pria lajang itu menganiaya kakak kandungnya bernama Fatmah. Akibat penganiayaan itu, korban sempat kritis. Ia pun melaporkan aksi sang adik hingga akhirnya Murtado diamankan polisi. Motifnya itu adalah warisan. Ya. Jadi ada 6 bersaudara, pelaku ini adalah adik paling bungsu. Kakaknya itu dianiaya, ada rencana untuk dihabisi atau gimana? Menurut informasi pelaku, betul kakaknya tersebut juga akan dihabisi juga, namun keburu ketahuan ya oleh kakak yang lainnya. Kekejaman yang dilakukan tersangka mencengangkan para tetangga. Sosok anak bungsu dari 6 bersaudara itu dikenal pendiam.
Bahkan di mata keluarga, korban begitu menyayangi tersangka dan kerap membelanya. Tak hanya itu, tersangka satu-satunya anak yang disekolahkan hingga jenjang diploma. Karena itu keluarga tak menyangka Murtado tega membunuh sang ayah. Orang alim, dia baik sama saya, sama orang-orang, tega membunuh ayah kami sendiri. Padahal dia yang sayang sama orang tua. Iya. Dia punya ulah sama tangga, bapak yang nutupin. Selalu ngalah bapak sama dia. Hidup Murtado kini berubah seketika. Kebebasannya niscaya berganti dengan kurungan penjara. Bahkan akibat pembunuhan berencana yang dilakukannya, ia bisa terancam hukuman mati. Tim Liputan melaporkan. Satreskrim Polres Lebak, Banten meringkus 4 orang siswa pelaku tawuran menggunakan senjata tajam. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, Satreskrim Polres Lebak meringkus 4 siswa pelaku tawuran menggunakan senjata tajam Jalan Cijoro, Kampung Pasir, Nangka, Banten. Akibat kejadian tersebut, seorang siswa yang terkena sabetan senjata tajam kini dalam kondisi kritis di rumah sakit. Unit Resmob Satreskrim Polres Lebak, Banten meringkus 4 siswa yang diduga terlibat tawuran di kediamannya masing-masing. Polisi menyita senjata tajam yang digunakan dalam tawuran seperti celurit, golok, dan ketapel. Dalam waktu 1x24 jam, jajaran Polres Satreskrim dengan Polsek Tanas Bitung berhasil mengamankan 4 orang tersangka yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini melakukan pengeroyokan terhadap korban. Jadi salah satu tersangka yang berperan sebagai membacok korban sesuai dengan video yang beredar. Keempat pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Sebelumnya puluhan siswa dari salah satu SMK dan menggunakan sepeda motor membawa berbagai macam senjata tajam dan mencari lawan. Tawuran pun pecah. Satu siswa mengalami luka serius usai terkena sabetan senjata tajam. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Setelah buron selama 2 bulan, polisi berhasil menangkap pelaku pelemparan bom ikan ke rumah seorang sipir lapas Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Pelaku mengaku nekat melakukan perbuatannya lantaran dendam terhadap korban selama di dalam penjara. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik saat kedua terduga pelaku melempar bom ikan ke rumah Abdul Aziz, seorang sipir lapas kelas 1 Lowokwaru, Malang. Setelah buron selama 2 bulan, seorang pelaku yang berstatus residivis itu berhasil ditangkap di kawasan Tumpang, Malang. Sementara satu pelaku lain masih diburu petugas. Peristiwa pelemparan bom ikan ini terjadi pada bulan Oktober lalu. Beruntung tidak ada korban dalam insiden ini, meski korban dan keluarganya sedang berada di rumah. Polres Malang akan melakukan press conference. Yang bersangkutan sakit hati dengan korban karena pada saat di dalam tahanan ada perlakuan yang kurang berkenan di hati tersangka tersebut. Akhirnya mengambil inisiatif untuk melakukan pelemparan bondet di rumahnya. Di informasi lainnya, pemirsa, jelang hari Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam terus meningkat hingga menembus Rp32.000 per kilogram. Mahalnya harga telur bahkan membuat aksi pencurian telur kini marak, seperti yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti terekam kamera pengintai atau CCTV, dengan mengendap, pencuri mengambil tumpukan telur ayam ras di sebuah toko kelontong di Biringkanaya, Makassar, Minggu siang. Padahal toko tengah beroperasi dan hanya sebentar saja ditinggal masuk rumah pemiliknya. Istri saya menjaga, terus begitu dia masuk, sebentar sekali masuk, sudah masuk juga pencurinya. Nah, di sebelah, di samping sudah menunggu satu, jadi 2 orang. Yang lihat itu orang di depan, dia sempat teriak, tapi kita tidak dengar di dalam. Tercatat 10 rak telur amblas digasak maling. Ironisnya aksi pencurian telur bukan kali ini saja. Diduga hal ini dipicu terus meroketnya harga telur.
Di Sidoarjo, Jawa Timur, harga telur ayam ras kini mencapai Rp32.000 per kilogram. Di pasar tradisional Larangan, Kecamatan Candi misalnya, telur dijual Rp31.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Namun bila biasanya para pedagang bisa menjual hingga 100 kg tiap hari, kini hanya 50 kg saja. Banyak pelanggan yang mengurangi jumlah pembelian menyusul mahalnya harga telur, termasuk para produsen roti. Biasanya 22.000 ya, sekarang udah menginjak di angka 30.000. Jadi kami sebagai pelaku usaha nggak berani menaikkan kapasitas produksi. Jadi takutnya telurnya sekarang mahal, besok murah. Para pembeli maupun penjual telur berharap pemerintah segera turun tangan agar harga telur kembali wajar. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan tempat perhelatan F1 H2O atau F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara. Ajang ini merupakan kelas tertinggi balap perahu motor paling bergengsi di dunia. Destinasi wisata Danau Toba di Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah perhelatan balap F1 H2O atau F1 Powerboat. Ajang ini merupakan kelas tertinggi balap perahu motor di dunia dan akan dihelat di Indonesia pada 24 sampai 26 Februari 2023. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan berbagai persiapan dan meninjau langsung lokasi yang akan menjadi sirkuit F1 H2O nanti. Rencananya venue perlombaan akan dibangun di kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu. Ajang ini telah disepakati atas penandatanganan MOU antara PT Aviasi Pariwisata Indonesia dengan H2O Racing. Tahun depan kita menjadi salah satu hostnya dan alhamdulillah kita menjadi seri pembuka di tanggal 24 sampai 26 Februari itu pembuka. Yang sudah konfirmasi sudah ada 19 atlet dari 10 tim dari 8 negara. Itu kayak Formula 1, kalau yang kita biasa lihat itu di darat, ini yang di air. Kecepatannya juga bisa 200 sampai 240 km per jam. Formula 1 H2O ini diadakan di Danau Toba, danau super vulkanik terbesar di Indonesia, di dunia ini. Inilah salah satu yang menarik mengapa mereka mau berlaga di danau ini. Selain mempromosikan event F1 H2O, Kemenparekraf juga terus mengembangkan desa wisata di sekitar Danau Toba, seperti di Desa Huta Sialagan dan Kampung Tua Tomok di Pulau Samosir. Di sini Anda bisa langsung melihat rumah adat suku Batak Toba dan menari tortor bersama boneka kayu khas suku Batak Toba. Hadirnya ajang F1 H2O ini diharapkan dapat menambah jumlah wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Selain itu juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan baru. Dovianda Ariandanu melaporkan dari Samosir, Sumatera Utara. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali memberikan bantuan psikososial kepada ratusan anak korban gempa di tenda pengungsian di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selain bercerita dan juga memberikan hiburan, YPP SCTV Indosiar juga turut berbagi buku bacaan dan memberikan bingkisan makanan untuk anak-anak. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar kembali memberikan bantuan psikososial pada ratusan anak korban gempa di 3 kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yakni Kecamatan Cigenang, Kecamatan Cianjur Kota, dan Kecamatan Pacet. Keceriaan anak-anak ini terpancar saat pendongeng nasional Kak Resa bercerita dan menghibur anak-anak dengan bernyanyi bersama. Bantuan psikososial bagi anak-anak korban gempa ini sangat membantu membangkitkan mental mereka untuk kembali pulih pasca bencana yang terjadi. Kegembiraan mereka semakin bertambah dengan hadirnya mobil literasi media yang menyediakan buku bacaan untuk anak-anak. Kegiatan ini apa aja tadi? Terus? Aksi nyata Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan bentuk kepercayaan pemirsa dalam mendonasikan bantuan untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Laga semifinal dan final Piala Dunia 2022 Qatar akan menampilkan bola baru bernama Al Hilm. Fokus Pagi segera kembali.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Nah, buat pemirsa pecinta bola, ayo sini merapat karena di segmen ini kita hadirkan informasi seputar sepak bola. Ini dari pekan ke-14 BRI Liga 1, Borneo FC Samarinda hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan PSS Sleman. Sementara dari laga lainnya nih, Bali United naik ke puncak klasmen sementara usai menundukkan Madura United 3-1. Duel tim papan atas tersaji di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, kala Bali United menghadapi Madura United pada Senin malam. Unggul secara peringkat, Bali United justru kecolongan di menit 13 lewat gol pemain muda Laskar Sapekerap, Ronaldo Kuateh. Tak butuh waktu lama, Serdadu Tridatu langsung membalas 8 menit berselang. Umpan rahmat disambut tandukan kepala Privat Barga. Papan skor berubah 1-1. Di babak kedua, Madura United mengambil inisiatif serangan. Beberapa kali, tim asuhan Fabio Lefundes mengancam gawang Muhammad Ridho, namun tak ada yang berbuah gol. Justru, Bali United yang berbalik unggul di menit 62. William Pacheco berhasil memanfaatkan bola liar di depan gawang Madura United dan membawa Bali United memimpin 2-1. Privat Barga mencetak gol keduanya pada laga ini di menit 82. Melalui skema serangan balik cepat, pemain asal Kamerun itu menyontek bola yang tak mampu dihalau kiper Randy Ostario. Skor 3-1 bertahan hingga akhir laga. Dengan hasil ini, Bali United naik ke puncak klasemen, sedangkan Madura United tertahan di urutan keempat. Sementara dari laga lain, Borneo FC Samarinda menjalani pekan ke-14 BRI Liga 1 menghadapi PSS Sleman di Stadion Jatidiri Semarang Senin sore. Pesut Etam sempat memiliki peluang untuk unggul, namun sepakan Ahmad Nur Hargianto masih melebar. Borneo FC sempat mencetak gol di babak kedua, tepatnya menit 62 lewat tandukan Mateus Pato. Namun gol itu dianulir wasit karena dianggap offside. Di sisa waktu, Borneo lebih banyak menekan dan menghasilkan peluang. Namun hingga akhir laga, gol yang ditunggu tak kunjung hadir. Skor 0-0 membuat Borneo tertahan di urutan ketiga, sementara PSS terdampar di posisi ke-15. Dipersembahkan oleh Nah, pemirsa, ini kabar kurang menyenangkan menimpa tim nasional Argentina jelang melawan Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022. Ya, ini tim Tenggo harus kehilangan 2 bek sayap andalan, yaitu Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel. Tim nasional Argentina langsung berlatih jelang laga semifinal Piala Dunia 2022 kontra Kroasia pada Rabu dini hari. Pertandingan babak 4 besar itu akan dilaksanakan di Lusail Iconic Stadium, Lusail, Qatar. Tim Tenggo bakal bermain habis-habisan demi merebut tiket partai puncak. Selain itu, Albi Celeste juga ingin revans atas kekalahan dari Kroasia di Piala Dunia 2018. 4 tahun lalu di Rusia, Lionel Messi dan kolega kalah 3 gol tanpa balas dari tim Vatreni di babak grup. Misi ini mendapat tantangan sebab Argentina harus kehilangan 2 bek sayap andalan, yaitu Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel. Acuna dan Montiel mendapat larangan tampil 1 partai akibat akumulasi kartu kuning. Kedua pemain ini mendapat kartu kuning saat Argentina mengalahkan Belanda di perempat final. Acuna yang selalu jadi andalan sejak laga kedua hingga perempat final, kemungkinan besar digantikan oleh Nicolas Tagliafico. Sementara itu, posisi Montiel akan diisi oleh Nahuel Molina. Pelatih Argentina Lionel Scaloni tentu sedang memikirkan skema efektif untuk menghentikan Kroasia dalam waktu 90 menit. Sebab Kroasia begitu berbahaya jika tampil di babak adu penalti. Laga semifinal Piala Dunia Qatar 2022 akan menampilkan bola baru yang menambah semarak. Bola bercorak emas dan merah marun itu dinamai Al-Hilm yang akan digunakan hingga pertandingan final nanti. Legenda sepak bola Brazil, Kaká, dan mantan kapten timnas Spanyol Iker Casillas memperkenalkan bola resmi yang akan digunakan di babak semifinal dan final Piala Dunia Qatar 2022. Bola itu diberi nama Al-Hilm, yang berarti mimpi. Al-Hilm akan menggantikan Al-Rihla yang sebelumnya digunakan sejak babak penyisihan grup. Desain Al-Hilm berwarna dasar emas, yang terinspirasi dari padang pasir di sekitar kota Doha, dan warna trofi Piala Dunia, serta pola segitiga berwarna marun yang berasal dari bendera Qatar sebagai tuan rumah.
Al-Hilm dirancang dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan dibuat hanya menggunakan tinta dan lem berbahan dasar air. Sama seperti Al-Rihla, Al-Hilm juga menyertakan teknologi connected ball guna memudahkan wasit dalam mengambil keputusan cepat dan akurat. Al-Hilm akan mulai digunakan saat laga semifinal antara Argentina versus Kroasia serta Prancis kontra Maroko. Dipersembahkan oleh Pemirsa, konser kemenangan Grand Final Dangdut Akademi kelima digelar secara langsung di studio MTech City, Jakarta pada Senin malam. Kali ini Sri Devi berhasil mendapatkan hati pemirsa sebagai juara Dangdut Akademi kelima. Konser kemenangan Grand Final Dangdut Akademi kelima digelar secara meriah di Studio 5 MTech City, Jakarta, Senin malam. Dalam Dangdut Akademi 5 Indosiar kali ini, terdapat 2 kontestan yang memperebutkan juara 1 dan 2, yakni Sri Devi, seorang kontestan yang berasal dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, dan Ebi Rizta yang berasal dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Penampilan memukau Ebi ditunjukkan melalui lagu Bukan Cinta Biasa bersama Siti Nurhaliza. Sri Devi pun tak mau kalah. Penampilan dirinya bersama Siti Nurhaliza membuat riuh para penonton yang hadir secara langsung. Kedua finalis terus berupaya memberikan penampilan yang terbaik untuk menjadi juara Dangdut Akademi 5. Suasana pun menjadi tegang saat perhitungan suara dimulai. Sri Devi berhasil unggul dari Ebi dengan perolehan suara yang tipis. Selamat untuk Sri Devi. 51,1%. Alhamdulillah, yang pastinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Sri Devi mau berterima kasih kepada Indosiar, Bu Winnie, Pak Ekin, Bu Linda, Bu Siwi, The Band, para host dan para juri. Terima kasih banyak buat selama ini. Pokoknya tanpa kalian Devi bukan apa-apa, dan buat para pendukung terima kasih banyak juga sudah mensupport dan mendukung sampai saat ini. Alhamdulillah banget, Ebi bersyukur banget, dan Kak Sri Devi memang pantas menjadi sang juara karena dari awal tuh udah auranya udah terpancar, dan kita semua pastinya udah berjuang semaksimal mungkin, dan mungkin rezekinya kita semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menko Polhukam Mahfud MD yang hadir turut memberikan apresiasi pelaksanaan program Dangdut Akademi Indosiar. Ini penguatan budaya dan kebersatuan kita yang pertama. Lalu yang kedua tentu membantu pemerintah untuk memberi kehiburan kepada rakyat. Karena terkadang pemerintah itu tidak hanya harus menyediakan keamanan, ekonomi, tertib sosial, tetapi juga perlu hiburan masyarakat itu. Dan Dangdut Akademi ini saya tahu telah memberi banyak sumbangan kepada upaya menghibur rakyat secara mendidik dan menguatkan budaya yang mempersatukan kita melalui lagu. Tentunya kami dari Indosiar mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mahfud yang sudah berkenan hadir, memberikan wejangan, memberikan pujian untuk acara Dangdut Akademi ini, dan apa yang disampaikan Pak Mahfud tadi akan menjadi pijakan kami untuk maju ke depan untuk terus membangun anak-anak muda Indonesia. Gitu. Para kontestan Dangdut Akademi 5 telah melalui proses seleksi yang panjang selama 5 bulan hingga menghasilkan para juara. Aditya Eko Utomo dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa tetap kencangkan protokol kesehatan. Dan pemirsa Indosiar khusus Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Batam, sejak Jumat 2 Desember siaran TV analog Indosiar sudah dihentikan. Cari ulang siaran TV digital Indosiar dengan frekuensi baru, Bandung 29 UHF, Semarang 33 UHF, Yogyakarta dan Surakarta 32 UHF, Batam 42 UHF untuk tetap bisa menyaksikan program-program kesayangan Anda di Indosiar. Indosiar siap digital. Dan usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Pintu Berkah. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Dangdut yang terbaik, ya Indosiar.
hingga